Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera, damai, rahayu untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedamaian dan ketenteraman dalam hidup kita. Amin. Sahabat, dalam hidup ini luka adalah takdir yang kerap menorehkan bayang-bayangnya pada hati yang tulus. Saat kata-kata tajam menusuk kalbu atau perlakuan dingin merenggut damai, seringkali kita terombang-ambing antara marah, dendam, atau bahkan putus asa. Namun, bagaimana sebenarnya sikap kita ketika disakiti? Bagaimana kita memaknai rasa sakit itu menurut ajaran Islam dan filosofi kejawen, agar tidak hanya kita yang terselamatkan, tapi juga agar mereka yang menyakiti tak pernah menemukan ketenangan dalam hatinya. Dalam Islam, Allah mengajarkan kita untuk bersabar. Sabar bukanlah sekedar diam menahan, tetapi kekuatan jiwa yang memelihara nurani dari api amarah. Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Ketika disakiti, jangan biarkan hati terjerumus dalam gelapnya dendam. Sebaliknya, balaslah dengan kebaikan, seperti menabur benih kasih di tanah gersang kebencian. Sebab hanya dengan kelembutan dan ampunlah ketika menaklukkan hati yang keras. Namun, bukan berarti membiarkan orang yang menyakiti bebas berkeliaran dalam damai, menikmati hasil perbuatannya tanpa rasa bersalah. Dalam filosofi kejawen yang mengakar dalam budaya dan spiritualitas Nusantara, dikenal konsep dualitas hidup yang mengajarkan keseimbangan antara terang dan gelap, antara baik dan buruk. Orang yang menyakiti sebenarnya sedang menanam benih keresahan dalam batinnya sendiri. Energi jahat itu akan kembali kepadanya, seperti ombak yang tak henti memukul pantai. Maka, dari sudut pandang kejawen, kita dianjurkan untuk menjaga topo, pengendalian diri, dan kesadaran spiritual yang mendalam, sambil membiarkan alam bekerja mengatur keadilannya. Janganlah kita menjadi budak kebencian, tetapi juga jangan biarkan orang yang menyakiti berjalan dengan damai tanpa rasa tanggung jawab batin. Rasa sakit yang mereka ciptakan akan menjadi bayangan yang terus mengusik tidur dan ketenangan jiwa mereka. Kita menjaga hati dengan ikhlas, menyembuhkan luka dengan sabar, dan membiarkan Tuhan serta alam semesta menuntun mereka pada kesadaran. Dalam keheningan doa dan meditasi, kita memancarkan energi kasih yang mampu menembus kegelapan, sekaligus menimbulkan gejolak pada mereka yang menyebar luka. Ingatlah, memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan luka itu berakar dalam jiwa, tetapi memilih untuk tidak membiarkan amarah menggerogoti ketenangan kita. Sedangkan menjaga agar orang yang menyakiti tidak tenang adalah membiarkan hukum alam dan hukum Tuhan berjalan. Dengan doa dan ketegasan dalam menjaga batas, kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Sikap kita saat disakiti bukan hanya cerminan dari iman dan kebijaksanaan,
tetapi juga perwujudan dari keseimbangan jiwa yang diajarkan Islam dan kejawen. Jadilah pribadi yang kuat, yang mampu mengubah luka menjadi pelajaran, kebencian menjadi kasih, dan kedzaliman menjadi doa yang tulus. Karena pada akhirnya hanya jiwa yang damai dan hati yang ikhlaslah yang mampu menembus gelombang kehidupan yang penuh liku ini. Dan hanya mereka yang sadar bahwa dunia ini sementara, yang akan mampu berdiri teguh menghadapi luka tanpa kehilangan cahaya dalam dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua keteguhan hati serta memberkahi hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.